Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Yaman tinggal seorang pemuda yang berpenyakit sopak. Karena penyakit itu tubuhnya menjadi belang-belang. Walaupun cacat, tapi ia adalah pemuda yang soleh dan sangat berbakti kepada ibunya. Seorang perempuan tua yang lumpuh, senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, hingga seorang ibu itu berkata kepada anaknya, "Anakku, mungkin ibu tak akan lama lagi bersamamu. Ikhtiarkan agar ibu dapat mengerjakan haji," pinta sang ibu. Dan tentunya semua sahabat penasaran dengan penayangan kami kali ini, oleh karena itu ditonton terus videonya. Namun jangan lupa di like dan subscribe channelnya supaya kami bisa lebih bagus menayangkan video yang bermanfaat untuk semuanya. Oke sahabat, selamat menikmati videonya, selamat menikmati tayangannya. Setelah mendengarkan ucapan sang ibu, pemuda itu termenung. Perjalanan ke Mekah sangatlah jauh melewati padang tandus yang panas. Orang-orang biasanya menggunakan unta dan membawa banyak perbekalan. Lantas bagaimana hal itu dilakukan oleh seorang pemuda yang sangat miskin dan tidak memiliki kendaraan? Sebut saja pemuda itu bernama Uwais. Uwais terus berpikir mencari jalan keluar. Kemudian dibelilah seekor anak lembu. Kira-kira untuk apa anak lembu itu? Tidak mungkin pergi haji naik lembu. Uwais membuatkan kandang di puncak bukit. Setiap pagi ia bolak-balik menggendong anak lembu itu untuk turun naik bukit. "Uwais gila," kata orang-orang yang melihat tingkah laku Uwais. Ya, banyak orang yang menganggap aneh apa yang dilakukannya tersebut. Tak pernah ada hari yang terlewatkan ia menggendong lembu naik turun bukit. Makin hari, anak lembu itu makin besar, dan makin besar pula tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak lembu yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah pada musim haji. Lembu Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga otot Uwais yang makin kuat. Ia menjadi bertenaga untuk mengangkat barang. Tahukah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong lembu setiap hari? Ternyata ia sedang berlatih untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah. Alangkah besar cinta Uwais pada ibunya itu. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya. Wukuf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata. Telah melihat Baitullah di hadapan Ka'bah. Ibu dan anak itu berdoa, "Ya Allah, ampuni semua dosa ibu." Kata Uwais, "Bagaimana dengan dosamu?" tanya sang ibu keheranan. Uwais menjawab, "Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho dari ibu yang akan membawaku ke surga." Itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia untuknya. Uwais seketika itu juga sembuh dari penyakit sopaknya. Hanya tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan disisakan di tengkuknya Uwais tersebut? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, 2 sahabat Rasulullah, untuk mengenali Uwais. Beliau berdua sengaja mencari di sekitar Ka'bah karena Rasulullah berpesan, "Di zaman kamu nanti akan lahir seorang manusia yang doanya sangat makbul. Kalian berdua pergilah cari dia. Dia akan datang dari arah Yaman, dibesarkan di Yaman. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka pada ibu
dan menolak kewajiban dan meminta yang bukan haknya, dan membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci padamu banyak bicara dan banyak bertanya, demikianlah pula memboroskan harta atau menghamburkan kekayaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah heroik Uwais Al-Qarni telah menjadi sumber inspirasi bagi generasi selanjutnya. Nilai-nilai kebaktian, cinta kasih, kesabaran, dan ketabahan yang ditunjukkan oleh Uwais mengajarkan kita tentang pentingnya menghormati dan mengasihi orang tua, terlepas dari seberapa besar pengorbanan yang harus dilakukan. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar banyak dari kisah ini. Ketika kita berjuang menghadapi kesulitan, menjalani kehidupan sehari-hari, kita dapat terinspirasi oleh semangat dan keteguhan Uwais Al-Qarni. Kita dapat merenungkan betapa berharganya hubungan anak dan ibu, dan bagaimana cinta filial dapat menjadi sumber kekuatan yang luar biasa untuk menghadapi dunia ini. Dan mustahil juga apabila kita mengambil hikmah terbaik dari kisah Uwais Al-Qarni, kita akan hidup miskin di dunia ini. Oke sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu videonya. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Dan akhirnya kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.